Pemirsa, makam Sutrimo di Banyumas dijaga oleh pihak kepolisian. Penjagaan dilakukan sambil menunggu pelaksanaan ekshumasi jenazah Sutrimo yang akan digelar pada Rabu besok. Lokasi pemakaman kini steril usai tenda ekshumasi selesai dibangun. Persiapan pelaksanaan ekshumasi jenazah Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah telah selesai. Proses ekshumasi yang digelar besok oleh Polda Metro Jaya akan di-backup langsung oleh Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas. Tenda di sekitar makam telah ditutup, tepatnya ditutup kain yang akan digunakan oleh tim untuk melakukan ekshumasi. Untuk menjaga agar proses ekshumasi lancar, petugas telah memasang garis polisi dan mensterilkan area makam yang akan digunakan. Pengamanan juga telah dilakukan dengan melibatkan petugas kepolisian di sekitar area makam. Persiapan ini dari desa menyiapkan tratal untuk penggalian lubang, sama tratal buat tamu, sama air bersih buat cuci tangan. Itu saja. Udah. Oh, itu yang diminta sama ini desa atau polisi, Pak? Dari pihak Polres Banyumas. Oh, gitu. Nanti dari desa ini ada berapa orang, Pak, yang diminta untuk mungkin ikut menjaga atau? Ya dari sini ya ada saya, Pak Kades, Pak Tarik. Terus juga ada Linmas untuk menjaga keamanan ketertiban. Adapun keluarga Sutrimo memutuskan untuk melaporkan kasus kematian Sutrimo ke polisi. Laporan dilakukan lantaran keluarga merasa ada kejanggalan di balik kematian Sutrimo. Keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai sebab pasti kematian Sutrimo. Selain tidak menerima dokumen lengkap kematian Sutrimo saat jenazah diantar ke kampung halaman, keluarga juga belum menerima barang-barang pribadi milik Sutrimo, termasuk ponsel Sutrimo. Keluarga Sutrimo mengakui adanya sejumlah kejanggalan di balik kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polda Metro Jaya sudah menaikkan kasus kematian Sutrimo naik ke penyidikan dan segera melakukan ekshumasi. Satu persatu, dugaan kematian tak wajar kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo akhirnya terungkap. Pihak keluarga menceritakan sejumlah kejanggalan pasca kematian Sutrimo. Kuasa hukum keluarga Sutrimo Aan Rohaini menjelaskan, keluarga Sutrimo tak diberitahu apa penyebab pasti kematian Sutrimo. Keluarga hanya menerima jenazah dan keterangan dari orang yang mengantarkan jenazah tanpa dilengkapi dokumen kronologi kematian. Keluarga bahkan hingga kini belum menerima barang-barang pribadi milik Sutrimo, termasuk ponselnya yang selama ini dipakai Sutrimo untuk berkomunikasi dengan keluarga. Oleh karenanya, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejanggalan tersebut ke polisi. Tidak ada dalam surat dokumen yang ditemukan, jadi setelah saya masuk kan saya baru bisa mengakses surat-surat, ternyata tidak ada surat keterangan terkait dengan penyebab kematian. Artinya kan itu harusnya ada dan lain-lain, ternyata belakangan saya juga menemukan. Jadi memang dari awal pihak keluarga tuh tidak menduga bahwa ada dugaan pembunuhan atau misalnya ada temuan bahwa korban ditemukan dengan berbusa di mulut dan di hidung. Itu keluarga memang tidak tahu karena surat itu tidak pernah sampai ke keluarga, tidak diantar oleh orang yang mengantar jenazah. Ketika sudah datang ya kita langsung kubur. Terkait dengan barang-barang HP dan lain-lain, awalnya kan kita ketika bertanya gitu kan sampaikan akan dikirim besok gitu kan. Nah, setelah besoknya kita telepon gitu kan, ternyata HP-nya sudah tidak nyambung. Nah, dari situ mulai kan ada kecurigaan lagi. Menjawab penjagalan itu, Polda Metro Jaya menaikkan status kematian Sutrimo naik ke penyidikan. Penyidik mengusut dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo. Selain memeriksa 24 orang saksi, polisi juga akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo untuk mencari bukti penting kasus tersebut. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan
ataupun pembunuhan berencana. Di sisi lain, Kejaksaan Agung buka suara terkait sosok Febrio Adianto yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengantar jenazah Sutrimo dari klinik modern ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ana Supriyatna membenarkan jika Febrio merupakan pegawai Kejagung yang sempat menjadi staf ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski demikian, Anang tak mengetahui apakah Febrio merupakan pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. DC-nya bukan Pak itu. Stafnya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.